Ya. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi tentang peristiwa bom Bali 1 dan 2 yang beranggotakan yang pertama Agatha Rasti Febromia, yang kedua Angelica Bonaventura, yang ketiga Catherine Dara Puspitasari, dan yang keempat Priscilia Louis Pawestri. Next. Kemudian kronologi peristiwa bom Bali yang pertama. Jadi pada tanggal 12 Oktober 2002, Pandipuk dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta diguncang bom. Dua bom meledak dalam waktu hampir bersamaan. Dalam waktu yaitu pukul 23.05 WITA dan lebih dari 200 orang menjadi korban tewas keganasan bom itu. Sedangkan 200 lainnya mengalami luka berat maupun ringan. Dan kurang lebih dari 10 menit, ledakan kembali mengunjang Bali pada pukul 23.15. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2002, pemeriksaan saksi untuk kasus terorisme itu mulai dilakukan. Lebih dari 50 orang telah dimintai keterangan di Polda Bali. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk menangani kasus ini menyimpulkan bom di Padipuk berjenis TNT seberat 1 kilo dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50 sampai 150 kg. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2002, pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Megawati Soekarno-Putri terus mendesak polisi untuk menuntaskan kasus yang mencoreng nama Indonesia dan diberi deadline untuk tuntas pada bulan November 2002. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2002, titik terang pelaku bom Bali 1 mulai muncul. Kemudian tanggal 4 November 2002, polisi mulai menunjukkan prestasinya. Nama dan identitas tersangka telah dikantongi petugas dan mereka tidak tinggal bersama namun masih di Indonesia. Kemudian tanggal 5 November 2002, salah satu tersangka kunci ditangkap. Amorzi bin Nur Hamshim ditangkap di rumahnya di desa Tenggulung, Lamongan, Jawa Timur. Kemudian tanggal 6 November 2002, 10 orang diduga terkait kasus ini ditangkap juga sejumlah di tempat di Pulau Jawa. Kemudian hari itu juga Amrozi diterbangkan ke Bali dan pada pukul 25.02 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara Ngurah Rai. Kemudian tanggal 7 November 2002, satu sketsa wajah kemudian dipublikasikan. Kemudian disebut-sebut punya hubungan dengan Amrozi membantah. Barzir menilai pengakuan Amrozi saat diperiksa di Polda merupakan rekayasa karena mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Kemudian pada tanggal 8 November 2002, status Amrozi dinyatakan resmi sebagai tersangka dalam tindak pidana terorisme. Dan tanggal 9 November 2002, tim forensik menemukan residu bahan-bahan yang identik dengan unsur bahan peledak di TKP. Kemudian pada tanggal 10 November, Amrozi membeberkan 5 orang yang menjadi tim inti peledak, yakni Ali Imor, Ali Fauzi, Kiomaruzin, adalah eksekutor di Sari Club dan Padiser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara V. Di mute Mbak V. Di mute. Pada tanggal 11 November 2002, tim gabungan menangkap Komarudin, petugas kehutanan yang juga teman dekat Amorzi di desa Penggulung Solokuro, Lamongan. Marudin diduga ikut membantu meracik bahan peledak untuk dijadikan bom. Tanggal 17 November 2002, Imam Samudra Idris Dulmatin diduga merupakan peracik bom Bali 1 bersama Ali Umar alias Wayan dan Umar alias Patek yang mereka ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 26 November 2002, Imam Samudra, satu lagi tersangka bom Bali, ditangkap di dalam bus Kurnia di kapal pelabuhan Merak. Rupanya dia hendak melarikan diri ke Sumatera. Pada tanggal 1 Desember 2002, tim investigasi bom Bali 1 berhasil mengungkap mastermind bom Bali yang jumlahnya 4 orang. Satu diantaranya anggota Jamaah Islamiyah. Pada tanggal 3 Desember 2002, Ali Gufron alias Mulkas
ditangkap di Klaten, Jawa Tengah. 4 Desember 2002, sejumlah tersangka bom Bali 1 ditangkap di Klaten, Solo, Jawa Tengah, di antara Ali Umron. Sejumlah wanita yang diduga istri tersangka juga ditangkap. Pada tanggal 16 Desember 2002, polisi menangkap anak Ashudrin dan Atang yang masih siswa SMU di Lamongan. Pada tanggal 8 Desember 2002, tim investigasi gabungan Polri Australia membuka dan membeberkan dokumen Solo, sebuah dokumen yang dimiliki Ali Gufron. Dokumen tersebut berisi tentang tata cara membuat senjata. Pada tanggal 6 Januari 2003, berkas perkara Amzori diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bali. Pada tanggal 16 2003, Ali Umroh bersama 14 tersangka yang ditangkap di Samarinda tiba di Bali. Pada tanggal 8 Februari 2003, rekonstruksi bom Bali 1. 12 Mei 2003, sidang pertama terhadap tersangka Amrozi. 2 Juni 2003, Imam Samudra mulai diadili. 30 Juni 2003, Amrozi dituntut hukuman mati. 7 Juli 2003, Amrozi divonis mati. 28 Juli 2003, Imam Samudra dituntut hukuman mati. 10 September 2003, Imam Samudra divonis mati. 28 Agustus 2003, Ali Gufron alias Mulkas dituntut hukuman mati. 2 Oktober 2003, Ali Gufron divonis mati. 30 Januari 2007, PK pertama Amrozi ditolak. 30 Januari 2008, PK kedua diajukan dan ditolak. 1 Mei 2008, PK ketiga diajukan dan kembali ditolak. 21 Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi terhadap UU Nomor 2 PNS 1964 soal tata cara eksekusi mati yang diajukan ke Amrozi CS. 9 November 2008, Amrozi CS dieksekusi mati di Nusa Selanjutnya, pada kronologi bom Bali 2 akan dijelaskan oleh Louis. Kronologi sejarah bom Bali 2005 di Restoran Raja dimulai pada Sabtu tanggal 1 Oktober 2005 sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia bagian tengah. Ketika ledakan keras terjadi di Raja Restoran di Kuta Town Square, restoran langsung hancur berantakan. Lantai dasar hancur, begitu juga dengan lantai 2, sedangkan lantai 3 tampak masih utuh. 15 menit setelah ledakan, warga yang berdekatan dengan lokasi langsung berdatangan untuk memberikan pertolongan pertama bagi para korban. Pukul 20.15 waktu Indonesia bagian tengah, ambulan mencapai lokasi dan pukul 21.05 waktu Indonesia bagian tengah ditemukan korban tewas. Sebelumnya telah terjadi 2 ledakan di pantai Jimbaran. Menurut Ansyiat Mbai, serangan ini memiliki ciri khas berupa serangan jaringan teroris Jamaah Islamiyah sebagai organisasi yang berhubungan dengan Al-Qaeda dan telah mengepom Hotel Marriott Jakarta pada 2003. Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 2004, bom Bali 2002, dan pengeboman di Jakarta pada 2009. Kelompok teroris ini memiliki ciri khas untuk melakukan serangan secara beruntun dan bertepatan waktu seperti pada peristiwa 11 September 2001. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aven. Next. Berikut merupakan pelaku bom Bali 1. Next. Dan berikut korban bom Bali 1. Setelah itu ada pelaku bom Bali 2 dan korban bom Bali 2. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara P. Mbak Fe belum di-mute. Hak apakah yang dilanggar? Yang pertama, hak untuk
hidup adil dan tentram sesuai dengan pasal 28H ayat 1. Hak yang kedua yaitu hak tidak disiksa dan hak untuk hidup pasal 28I. Yang ketiga yaitu pelanggaran hak beragama 28C ayat 2. Penyebab atau latar belakang peristiwa pelanggaran HAM. Yang pertama, latar belakang peristiwa bom di Bali yang dilakukan oleh teroris menggunakan bom bunuh diri adalah untuk memberikan efek yang lebih menyeramkan kepada masyarakat. Yang kedua, Bali dipilih sebagai lokasi bom karena Bali adalah simbol yang banyak dikenal oleh masyarakat internasional. Yang ketiga, latar belakang peristiwa bom Bali terjadi juga karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, latar belakang peristiwa bom Bali pertama juga berasal dari peristiwa di Poso Ambon. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat beragama Muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Yang kelima, teroris memiliki paham radikal untuk menciptakan negara yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aven. Bagaimana proses penanganannya hingga saat ini? Tragedi ledakan bom Bali 1 dan 2 menunjukkan bahwa aksi terorisme harus terus diwaspadai. Yang bentuk gerakan dan perkembangan jaringannya terus berubah sehingga sukar untuk dilacak. Sulitnya penyelesaian permasalahan terorisme ini terjadi karena masih banyak faktor yang menyebabkan dapat terus berkembang. Next. Dampaknya dapat memiliki dampak yang signifikan baik keamanan dan keresahan masyarakat maupun iklim perekonomian dan pariwisata yang menuntut adanya kewaspadaan aparat intelijen dan keamanan untuk pencegahan dan penanggulangannya. Next. Kesimpulannya, peristiwa bom Bali 1 dan 2 merupakan peristiwa yang memilukan karena dari aksi teroris tersebut mengakibatkan pembangunan ekonomi di Bali dibuat menjadi porak-poranda. Hingga pariwisatawan ketakutan datang ke Pulau Dewata. Jadi peringatan bom Bali 1 dan 2 jangan dijadikan sebagai ajang memperkeruh rasa dendam, namun harus dijadikan sebagai momentum untuk menggali nilai-nilai perdamaian antar sesama umat manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tragedi bom Bali 1 dan 2. Terima kasih.